Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akung Mateo. Hatur nuhun yang sudah mendoakan aku. Udah 2 malam sudah banyak mendoakan gitu melalui komentar. Ini terima kasih buat Mato Impact dan Ride History sudah memperkenalkan channel yang kecil ini, karena sebuah video yang bikin jadi komplikasi gitu lihatnya. Makasih kalian yang sudah subscribe channel ini, terus meluangkan waktu untuk berkomentar, terus bertukar pikiran gitu. Buat teman-teman Akung yang kemarin pas waktu crash itu sudah berkorban waktu, terus dikala Akung susah mereka mau membantu gitu. Jadi video kali ini aku mau menjelaskan gimana penyelesaian kemarin waktu musibah kemarin di Pantai Sentolo tanggal 11 April, sehari sebelum munggahan kalau kata Sunda. Di kemarin memang rame di sana, yang Sunmori itu banyak gitu. Dan Akung kemarin sampai kena musibah gitu. Jadi video ini saya buat bukan bermaksud untuk memperpanjang masalah kemarin. Aku sudah mengikhlaskan semuanya gitu. Jadi ini cuma jadi buat pelajaran gitu, buat teman-teman kalau sampai terjadi hal seperti ini gitu. Jadi flashback dulu, Akung itu berangkat ke Sunmori itu berenam guys. Itu teman kerja berangkat berenam dari Tasik ke Pantai Sentolo gitu. Sentolonya mereka sudah care gitu, care terhadap Akung. Soalnya motor Akung itu satu-satunya yang memakai ban cacing gitu guys. Jadi jangan dicontoh. Nah, jadi dari awal pemberangkatan juga Akung disuruh di depan gitu. Jadi mereka istilahnya khawatir dengan motor yang Akung kendarain gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya bisa kehandle sama mereka gitu. Pas waktu mau berangkat juga aku punya rasa, kalau kata Sunda nama tepurun gitu. Pas waktu mau berangkat ke temen nelpon janjian asa purun tepurun gitu tah. Udah cenah bismillah lah wala gitu. Ya udah gitu berangkat gitu. Terus ke istri juga sama bilangnya begitu, gak enak. Hati-hati cenah gitu. Jadi bacaan saya teh berangkat touring teh. Di jalan juga emang sudah was-was gitu rasa teh. Saya baca doa terus dari mulai berangkat sampai sebelum terjadinya juga itu aku selalu berdoa gitu. Karena perjalanan dari Tasik ke pantai itu kurang lebih 4 jam gitu. Karena yang saya lewatin itu dari Tasik melalui jalur Cipatuja guys. Kemarin lumayan banyak yang Sunmori ke sana gitu. Sunmorinya itu kami singgah di Sayang Heulang guys. Itu kami singgah dulu di sana untuk istirahat. Mungkin ada sejaman lah. Itu kurang lebih jam 11 sampai jam 12-an. Terus setelah dari sana kami merencanakan untuk makan di Sentolo gitu. Di sana kami berangkat dan kami makan-makan, terus kami juga bikin konten, bikin video apa gitu, terus bercanda sama teman-teman yang nggak ikut gitu. Ceritanya beres gitu ya. Setelah saya keluar dari restoran itu, kita siap-siap. Teman Akung itu yang dituakan itu menyuruh Akung di depan gitu. Berangkatlah Akung. Terus Akung juga rencana menyisakan baterai action cam itu buat pulang gitu. Jadi nggak semuanya dari berangkat sampai nyampe ke pantai Sayang Heulang sampai ke Sentolo itu nggak direkam semua gitu. Nyisain buat nanti pulang gitu. Setelah Akung berangkat sendiri sambil nungguin teman-teman, Akung nyantai gitu kan. Terus yang kedua itu adik saya yang R15, terus yang ketiga itu yang teman saya yang dituakan gitu. Terus untuk teman-teman yang lain itu masih di belakang, masih siap-siap gitu. Depan kantor 8 tuh ada anak-anak herok itu lagi ngobrol depan berdua, emang agak nengah juga. Terus Akung di belakangnya.
Terus aku dengar dari belakang itu ada suara ninja yang kencang gitu. Gitu. Nah, aku nggak lihat spion aku juga. Aku ngeplog gitu kan. Ngeplognya juga nggak banyak kata-kata gitu. Setelah dari dengar suara itu, aku kan minggir. Minggir itu buat jaga-jaga, oh dia mau nyalip gitu, si ninja itu mau nyalip. Jadi aku minggir, kirain gak ditabrak, tapi rewas guys. Panik, diseruduk dari belakang. Saya itu gak ingat sama sekali, cuma ingatnya kayak yang terbang gitu, geruduk, jatuh. Napas itu jatuh, lalu saya sadar, berdiriin motor. Nah, di sana yang aku pikirkan itu bukannya mau mau emosi, mau gimana gitu. Mikirin, ya Allah, ini saya masih jauh gitu buat pulang. Jarak tempuh yang saya harus lalui itu 4 jam gitu. Dan ini motor harus seperti ini gitu. Jadi antara shock dan mana ya, leles lah mun Sunda nama gitu. Kok sampai gitu, sampai terjadi seperti ini gitu. Dan yang paling barbar itu teman saya yang tuakan itu, dia yang paling barbar gitu guys, belain aku. Soalnya dia yang paling ngelihat jarak kurang lebih 50 meter gitu dari aku gitu. Dan di sana si warga di situ, soalnya lagi banyak anak yang nongkrong sama San Mori gitu. Semuanya pada nyalahin lah yang si pengendara ninja itu. Dan terlihat jelas gitu kesalahan ninja, dia kayaknya lepas kontrol gitu. Tapi dia bersikeras alibi bahwa gasnya itu nyangkol. Gak tahu itu, saya juga gak percaya alasannya seperti itu. Tapi aku pengen udahlah, jangan banyak alasan apa ini gitu. Yang penting tanggung jawabnya itu sesuai gitu. Kalian bisa lihat di videonya itu dia cuma bisa ngasih ganti ruginya itu 100.000 guys. Sedih gitu. Terus yang sudah stay di channel ini, dulu motor aku seperti apa, sampai seperti itu habis berapa gitu. Mungkin dia kira motor Akung itu kaleng-kaleng gitu guys. Jadi cuma bisa diganti 100.000 udah kelar gitu. Teman-teman juga sempat emosi dan mereka merencanakan udahlah daripada uang 100.000 mending kita bawa aja ke polisi gitu. Akung turutin mereka gitu. Di sana itu tepatnya kejadiannya itu jam 3 guys. Dia sengaja ngulur-ngulur waktu gitu. Motornya bawanya pelan gitu. Padahal rencana itu kita mau ajak dia ke polsek gitu. Polsek terdekat gitu. Sampai akhirnya setelah cari bengkel dan mau langsung ke polsek, datanglah yang orang-orang yang tanda kutip begitu. Tapi dia ngakunya itu masih saudara gitu guys. Yang pertama 2 orang dari kaosnya itu kayak yang komunitas gitu. Terus datang lagi 3 orang naik mobil sama yang motor 1 gitu. Padahal kami sudah dekat ke polsek gitu. Cuma waktu sudah menunjukkan jam 4:30 kalau nggak salah. Itu sudah sore banget. Lalu kami berbincang-bincang, orang-orang tersebut katanya itu yang satunya dari bengkel gitu. Dan dia sama si orang-orang ini yang membela si pengendara ninja, malah dia sempat nyalahin kita gitu. Soalnya luka-lukanya dia itu gak dirawat gitu. Emang aku juga pas waktu kejadian itu gak dirawat gitu. Soalnya kami tidak membawa P3K. Terus mungkin pas waktu kejadian mereka terkesima dengan cekcok kami. Jadi yang motor ninja itu sampai diemin sama orang-orang gitu. Tapi ada beberapa menit kemudian ada yang membangunkan motornya lalu menyampingkan, dan untuk pengobatan mereka memang kami tidak menyediakan buat mereka gitu. Soalnya Akung juga cuma disiram air putih, air minum, jadi supaya tidak infeksi dari jalan. Nah, jadi
dia menyalahkan itu yang pertama satu. Terus dia mengira dari rusaknya motor Akung itu menyalahkan Akung gitu. Dan Akung juga punya jawaban yang kuat gitu. Kalau Akung punya rekaman di video dan si orang itu juga sudah diomongin seperti itu, dia malah balik begini gitu. Ya udah Kang, gimana terserah Akang, kita baik-baik. Iya Kang, saya bicara baik-baik, tapi malahan si abangnya bilang saudara saya sampai di, padahal kami bicara baik-baik gitu. Sampai bicara seperti itu, dan Akung sudah pusing gitu. Yang pertama bertele-tele, terus waktu kami terbatas karena pulang, terus saya juga kasihan ke teman-teman. Jadi aku bicara sama si bapak si orang itu, ya udah Kang, saya minta ganti rugi 1 juta gitu. Untuk kurang lebihnya itu mungkin saya yang nanggung gitu. Soalnya untuk dihitung-hitung itu bakalan lebih dari 1 juta guys. Soalnya yang kena itu knalpot, paharem, terus body, terus segitiga, terus headlamp. Itu kalian kalkulasikan berapa gitu. Setelah saya mengajukan uang sebesar itu, si abangnya malah mereka agak ketawa gitu. Dan kata si bengkelnya juga, Kang ini paling cuma 100. Kang kira-kira cerita saya tadi gitu kan. Ini motor baru repaint, belum setahun. Terus ordernya juga ini online, gak bakalan ada di toko offline. Dan mereka ngasih, Kang saya punya uangnya 200.000 gitu. Kalau misalnya Akang nggak nerima, ayo silahkan kita ke polsek gitu. Badami lagi sama teman-teman, musyawarah sama teman-teman. Ya udahlah, daripada ribet sama urusan orang pribumi gitu. Ya udahlah, aku ikhlasin aja. Itu paling mentok 300 lah gitu. Dan aku minta lagi sama mereka nambahnya, dan mereka ngasih 47.000 guys. Asli memang itu di sana aku dengan berat hati harus merelakan kerugian yang amat sangat gitu. Dari mulai waktu, terus mulai dari kesehatan aku gitu kan. Pokoknya banyak yang harus dikorbankan karena gara-gara pengemudi yang merugikan orang lain gitu guys. Dan penyelesaiannya itu ya sudahlah, yang aku dapatkan itu uang sebesar 247.000 kalau nggak salah. Dan disitu kami langsung bergegas untuk pulang, dan kami mengikhlaskan kejadian tersebut. Dan Akung pulang dengan stang singkang guys. Jadi untung ban depan belakang itu masih aman, cuma rem belakangnya itu gak bisa ngerem soalnya kena tabrakan gitu guys. Jadi hikmah dari video ini, kalau kalian San Mori harus ada yang dituakan. Terus apalagi ya, standar motor kalian harus lengkap. Karena Akung kemarin juga pengen ke polsek itu mang-mang gitu. Mang-mang dalam arti bimbang, karena motor Akung itu yang pertama bannya ban cacing, terus motornya beda sama STNK warnanya aja. Terus apalagi guys, kalian komentar di bawah tips-tips San Mori yang baik dan benar gitu guys. Tetap hati-hati, jangan kapok San Mori. Hatur nuhun yang sudah meluapkan emosi kalian karena video kemarin. Terima kasih. Kalau misalnya video ini tidak sesuai harapan kalian, maaf. Ini yang saya bisa lakukan karena masih banyak keterbatasan. Ini aku masih luka-luka lumayan, belum sembuh total. Makasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik kalau kalian suka video ini, dan klik tidak suka kalau kalian tidak suka video ini. Apanya guys? See you di next video selanjutnya.